Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini yaitu hukum dan kebijakan publik. Sebagaimana saya sendiri dosennya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik kebijakan publik. Di karakteristik kebijakan publik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Maksudnya mudah dipahami ini adalah maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi apapun yang dikerjakan itu sudah ada maknanya yang bertujuan untuk tujuan nasional atau untuk kepentingan umum. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur. Maksudnya yang mudah diukur dalam hal ini adalah sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh. Apabila masih ada kebijakan publik yang belum dicapai oleh pemerintah, maka bagaimana untuk mencapai kebijakan itu yang belum tercapai tadi? Baiklah, itu terkait dengan karakteristik kebijakan publik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kategori kebijakan publik. Di sini saya ambil salah satu pendapat yaitu pendapat James Anderson yang menyatakan bahwa kategori kebijakan publik itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Maksud dari kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Artinya masih rancangan kebijakan tersebut. Kemudian kalau kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Artinya jika sudah menjadi rancangan, kemudian sudah menjadi kebijakan ditetapkan bersama, maka bagaimana menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan bersama tersebut. Kemudian yang keduanya yaitu kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Artinya bagaimana pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Kemudian kalau kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam kebijakan ini, pemerintah melarang untuk masyarakat seperti dalam hal tidak boleh menggunakan perhiasan di tempat keramaian karena akan menimbulkan suatu kejahatan. Atau seperti halnya harus menggunakan helm dalam berkendaraan atau harus menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan atau menyetir mobil. Itu dalam konteks kebijakan regulatori. Kemudian
terkait dengan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Nah, kebijakan ini terkait dengan seperti bagaimana pendapatan setiap orang di dalam masyarakat. Kemudian dari pendapatan itu dia harus berapa persen membayar pajak untuk negara. Nah, itulah kebijakan distributif. Kemudian masuk lagi untuk poin yang ketiga, yaitu kebijakan material dan kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks kepada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Nah, itulah kebijakan untuk yang poin yang ketiga. Kemudian untuk yang poin yang keempat, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat atau pribadi. Kebijakan berhubungan dengan barang umum adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Seperti dalam hal bagaimana terkait dengan sembako untuk setiap daerah, itu diatur semua. Sedangkan untuk kebijakan privat atau pribadi, yaitu kebijakan yang menyangkut penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Nah, di sini dalam hal ini untuk pasar bebas. Baiklah, itu tadi terkait dengan kategori kebijakan publik yang dijelaskan oleh James. Selain itu juga ada lagi kategori kebijakan publik menurut pendapat ahli, yang salah satunya yaitu kategori kebijakan publik menurut Sholihin Abdul Wahab. Ini yang biasanya kebijakan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan yang pertama yaitu tuntutan kebijakan. Tuntutan kebijakan adalah tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik itu swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga ulasan untuk mengambil tindakan konkret terkait suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti dalam hal dulu terkait dengan penyelenggaraan masalah online, pelayanan online seperti ojek online dan sebagainya. Dalam hal ini banyak desakan baik itu dari masyarakat, khususnya seperti tukang ojek, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan adanya ojek online ini. Akan tetapi desakan seperti itu pemerintah tidak langsung mengambil tindakan. Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu. Sehingga sampailah saat ini ojek online tetap masih ada.
Itulah terkait dengan tuntutan kebijakan. Salah satunya contoh seperti ojek online. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Seperti sekarang ini, masalah dalam hal wabah virus corona. Banyak tuntutan masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan pengkreditan dan sebagainya. Selain itu juga untuk kebijakan yang kedua yaitu keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan ini maksudnya yaitu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksud untuk memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta atau ketentuan dasar, ketetapan ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. Ini dalam hal pembuatan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Makanya di sini ada perlu digarisbawahi yaitu menciptakan statuta atau ketentuan dasar. Ketentuan dasar ini yang ada di dalam undang-undang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pernyataan kebijakan. Pernyataan kebijakan ini maksudnya yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya, ketetapan MPR, ketetapan Presiden, dekret Presiden, kemudian keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato penjelasan pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu semua contoh-contoh dari pernyataan kebijakan publik. Jadi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, makanya pemerintah mengeluarkan seperti ketetapan MPR, keputusan Presiden, kemudian keputusan pengadilan terkait dengan masalah-masalah yang harus dipecahkan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya keluaran kebijakan. Keluaran kebijakan ini yaitu wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasi apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat, keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah sudah ada rancangan, kemudian rancangan itu dikeluarkan menjadi kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu hasil akhir kebijakan. Hasil akhir kebijakan ini adalah akibat-akibat atau dampak yang diberikan atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu yang ada di dalam masyarakat. Makanya di sini dilihat akibat-akibat dari kebijakan itu seperti apa. Kalau kebijakan itu tidak dijalankan, kalau kebijakan itu dijalankan. Baiklah, itu tadi terkait dengan kategori kebijakan publik. Saya rasa cukup sekian materi dari saya terkait dengan kebijakan publik yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi.
tentang karakteristik dari kebijakan publik, kemudian yang kedua ini tentang kategori kebijakan publik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan di dalam materi ini, apabila ada kata-kata yang salah ataupun pemaparan slide yang menyinggung pihak-pihak yang terkait, saya mohon maaf karena tidak ada unsur yang lain. Dalam hal ini saya hanya menyampaikan materi dalam pembelajaran saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.